Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, kita masih ada di Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam terjemahan New King James Version diterjemahkan, they shall be filled. Mereka akan dipenuhi. Kata dipenuhi ini dalam bahasa aslinya kortazo. To fill, to be full, satisfy, fit, diberi makan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, orang yang benar-benar bisa merasakan kehausan dan kelaparan akan kebenaran yang sama dengan keinginan untuk mengenal kebenaran supaya hubungan dengan Allah menjadi harmoni. Itu orang yang benar-benar beruntung, saudara. Belum ada riset, saudara. Tetapi menurut pemantauan saya, analisa saya, teropongan saya, tidak banyak orang-orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Biasanya kehausan dan kelaparan manusia diisi dengan hal-hal fana. Tidak jarang diisi dengan hal-hal yang justru dapat membinasakan manusia itu. Saudara tentu mengerti apa artinya merindukan seseorang, ya. Seorang pria atau wanita yang merindukan kekasihnya, pasangan hidup yang merindukan pasangannya, atau seseorang yang merindukan pasangan, orang tua yang merindukan anak, anak yang merindukan orang tua, atau kita yang sedang menyukai suatu hobi, bisa tidak mengenal waktu, bisa tidak menghitung uang demi hobi itu. Mengapa Tuhan tidak kita jadikan sebagai objek kehausan dan kelaparan kita, yang siang dan malam selalu kita memikirkannya dan kita benar-benar merasa membutuhkannya? Seperti yang saya kemukakan di pertemuan terdahulu, bahwa haus dan lapar ini metabolisme tubuh yang sehat. Kalau orang sudah tidak merasa lapar dan haus lagi, bahaya, saudara. Benar. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Dan ingat firman Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya beritahu saudara, biasanya seorang pendeta atau aktivis jemaat, ya, seorang guru sekolah tinggi teologi atau teolog yang siang malam harus membuka Alkitab untuk persiapan khotbah, persiapan mengajar untuk seminar, dia merasa sudah haus dan lapar akan kebenaran. Di sini kebenaran maksudnya adalah materi khotbah, materi seminar, bahan ajar. Orang bisa sangat membutuhkan materi, bahan ajar, sampai mengadakan library research, pergi ke perpustakaan untuk mengadakan penelitian, saudara. Tapi belum tentu dia haus dan lapar akan kebenaran. Belum tentu, saudaraku. Jangan-jangan karena inginnya menjadi pembicara yang dianggap baik, jangan-jangan karena mengingini menjadi pengajar yang nanti bisa menaikkan jenjang jabatan, maka dia harus
membuat penelitian, karya ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Kehausannya bukan pada Tuhan, kehausannya pada materi. Nah, kalau orang tidak memiliki kehausan akan Allah, mengajar, berkhotbah, spirit apa yang dibagikan, saudara? Gairah apa yang dibagikan, saudara? Saya mengatakan ini sebagai orang yang memang berkecimpung di dalam dunia ini. Dan saya sangat mengerti karena saya mengalami apa artinya haus dan lapar terhadap sesuatu. Ya tadi saya katakan materi, bahan ajar, bahan khotbah. Dan haus dan lapar akan kebenaran. Kita rindu mengenal Allah agar hubungan kita dengan Allah harmoni. Itu sangat beda, saudara. Sangat beda. Waktu kita masih muda, kita tidak menyadari. Mungkin juga tidak pernah mau mengerti, sehingga tidak mengerti. Seandainya ada orang menjelaskan seperti ini, pada waktu itu, belum tentu juga saya menerima. Karena saya merasa saya sedang mencari Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran. Padahal tidak. Tidak. Sebagai buktinya ya saudara, ini belajar dari kehidupan. Kalau sudah menyampaikan seminar, sudah khotbah, selesai, ya sudah. Tidak ada lagi kehausan, kerinduan akan pribadi Allah. Mulai melihat sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Melihat sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Apakah wisata, apakah makan-makan, minum-minum, apakah barang sesuatu, mengingini barang atau sesuatu. Bukan tidak boleh wisata, makan, minum, saudaraku. Tetapi kehausan akan Allah itu tidak mencengkeram jiwa kita. Tidak mencengkeram jiwa kita. Di sini dibutuhkan memang kejujuran ya saudara, mengenal diri sendiri. Sudahkah saudara haus dan lapar akan kebenaran? Maka kalau tadi telah saya kemukakan, jika seseorang benar-benar bisa haus dan lapar akan kebenaran, yaitu mau belajar mengenal Allah supaya memiliki persekutuan dengan Allah, ya. Tuhan itu segalanya bagi kita. Bisa menjadikan Tuhan benar-benar segalanya bagi kita. Saudara, kita orang yang benar-benar beruntung. Kalau ada nyala gairah kehausan kelaparan Allah ini, saudara, kita benar-benar beruntung. Tidak banyak orang yang benar-benar memiliki kehausan dan kelaparan seperti ini. Saya ingatkan justru aktivis, pembicara, pendeta, teolog tidak memiliki kehausan kelaparan secara benar karena memiliki pengertian yang kurang tepat. Ia meliciki dirinya sendiri sampai dia tidak tahu kalau dia meliciki dirinya sendiri. Saya mengajak saudara untuk mengembangkan kebutuhan haus dan lapar akan kebenaran ini. Kalau kita mengembangkan kebutuhan haus dan lapar akan kebenaran, berarti kita merindukan sebuah kehidupan yang benar-benar menemukan Allah. Menemukan Allah. Saya mempersiapkan khotbah ini bukan sengaja mau nyambungin atau menyambung khotbah saya tadi pagi ya saudara. Sebab ini persiapan sudah saya buat dulu sebelum saya membuat persiapan khotbah tadi pagi. Tapi nyambung.
Seorang bisa saja memiliki rumusan-rumusan atau definisi-definisi tentang Allah. Namun apabila ia tidak mengalaminya, maka ianya merasa apa yang ia yakini bukan apa yang ia alami. Nah, sesatnya banyak orang hari ini merasa apa yang dia yakini itu yang dia alami. Yang dia bicarakan seakan-akan itu kebutuhan. Membutuhkan pengetahuan tentang Tuhan dan membutuhkan Tuhan sendiri itu beda. Mengingini ilmu tentang Tuhan dengan mengingini Tuhan sendiri itu tidak sama. Nah, kalau orang tidak mengerti ini lalu menjadi pembicara, spirit apa yang ditularkan kepada umat? Jadi jangan heran kalau umat mendengar khotbah tapi tidak memiliki kehausan akan Allah. Hatinya diisi oleh kesenangan-kesenangan dunia. Nah, tentu seperti itu juga sudah saya alami, saudara. Nah, sekarang sudah bertobat dan terus mau dibaharui. Seseorang bisa saja berkhotbah atau mendengar khotbah tentang haus dan lapar akan kebenaran. Tetapi faktanya, ia tidak benar-benar haus dan lapar akan kebenaran. Nah, ini saudaraku, menantang saya, saudara, ya. Apalagi kalau saya khotbah ini, kalau saya sudah buka mulut ini kan sering seperti lebay, seperti berlebihan. Tetapi itu standar. Dan saya yang menyampaikannya kepada orang lain, saya sendiri harus memenuhinya. Maka saya sering menguji diri saya. Kira-kira apa ya yang masih saya miliki, yang saya keberatan untuk saya lepaskan untuk Tuhan. Apalagi pada waktu berdoa, pada waktu api, gairah cinta Tuhan itu menyala. Saya seperti menantang diri saya dan mempersembahkan tantangan itu kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apa yang masih kusisakan dan tidak rela Engkau ambil. Tuhan, ambil apa yang Kau ingin dari hidupku ini. Kalau kita mengosongkan bejana hati kita, kita bisa merindukan Tuhan. Kalau saya boleh menjadi orang muda lagi seperti mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang menjadi choir hari ini, atau selalu menjadi choir setiap minggu, ini pikiran saya ya, bukan sedang mau mengintimidasi kepada semua pemuda-pemuda ya. Saya akan belajar hanya mengingini Tuhan. Karena dulu saya juga pernah mengingini Tuhan begitu ekstrim. Tetapi saya jatuh dengan banyak keinginan-keinginan kemudian hari. Saya bersyukur hari ini saya bertobat kembali. Waktu saya masih muda, saya pernah bercita-cita saya tidak akan menikah. Begitu kuat sekali nyala cinta saya kepada Tuhan. Saya tidak katakan menikah itu salah. Yang akhirnya memang saya menikah. Tetapi gairah itu sampai saya mengucapkan kalimat, Tuhan, aku bersedia tidak menikah. Itu api Tuhan luar biasa. Saya melayani daerah yang benar-benar miskin. Lalu ada seorang pendeta yang menawarkan saya sebuah pelayanan. Saya tinggal di sebuah rumah yang baik dan rumah itu juga ada kursus bahasa Inggrisnya. Saya bisa belajar kursus bahasa Inggris ya. Tetapi saya menolak, tidak. Saya memilih yang susah itu, yang sulit itu.
Yang makan nggak makan itu saudara, yang naik bus numpang itu saudara. Gairah cinta saya kuat. Tetapi ketika saya menjadi orang terhormat, saya bisa memiliki uang, itu luntur. Saudara, kalau kita bisa haus dan lapar akan Tuhan itu luar biasa saudara, benar. Orang yang haus dan lapar akan dunia juga akan lapar dan haus terus sampai neraka. Tapi kalau kita haus dan lapar akan kebenaran sampai ketemu Tuhan. Tapi banyak orang tidak berani, itu masalahnya. Sebenarnya juga saya dulu tidak berani saudara. Cuman saya nekat, satu, yang kedua ya kepepetnya. Kepepet. Situasi hidup saya betul-betul sering memaksa saya saudara. Ya. Seperti khotbah saya minggu lalu ya, momentum itu, ada momentum di mana saya begitu kecewa, lalu saya mulai berpikir pasti ada Kristen yang benar tidak seperti ini. Kita harus berani melangkah untuk memiliki gaya hidup anak-anak Allah yang merasakan kehausan ini. Benar. Orang pasti bingung, nggak semua, tapi pasti ada orang-orang bingung. Bisa-bisanya loh tiap hari doa jam 5. Gimana kalau nanti sakit? Gimana kalau keluar kota? Gimana kalau meninggal dunia? Nggak usah pikir nanti. Kalau masih bisa bangun, kita bangun. Mau jam 4 juga bersedia sebenarnya. Tapi jam 5 saja orang telat. Ya. Pasti banyak yang ngantuk-ngantuk. Tapi kalau masih ada di hadapan Tuhan bagus. Lebih baik kita tidur di kaki Tuhan daripada tidur di kaki setan. Ya tentu kalau berdoa jangan terus kemudian saudara tidur ya. Ya. Nanti lama-lama kalau kita sudah bisa tune dengan Tuhan, tuning gitu, itu kita tidak bisa ngantuk. Saudara, kita harus berani melangkah untuk memiliki gaya hidup anak Allah yang sehat, ya, yang haus dan lapar akan kebenaran. Caranya itu, ya, kalau orang muda belum waktunya pacaran, nggak usah pacaran, ya. Nanti menikah kok, pasti nanti punya jodoh ya pada waktunya jika Tuhan menghendaki. Kalau belum, pikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan dengan studi, ya, karir yang baik, membantu orang tua. Jangan ikut-ikut kaum milenial ini. Gadget kita diwarnai, dihujani dengan iklan-iklan, dan banyak hal yang membuat kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sia-sia, sehingga Tuhan tidak memiliki tempat. Kita mesti mengosongkan bejana hati kita agar Tuhan ya menjadi kehausan kita. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu, wahai di mana kerinduanku itu saat-saat di mana saya merasa tidak lagi ya merasakan kehadiran Tuhan itu. Karena kekasih-kekasih yang lain itu saudara. Banyak hobi, banyak kesenangan, aduh macam-macam saudaraku. Jadi kalau kita berani melangkah memiliki gaya hidup anak Allah yang sehat ya, kita bisa haus dan lapar akan kebenaran. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkannya kepada saudara, tapi saya ucapkannya. Kalau kita melihat kemuliaan surga, aduh gak ada artinya dunia ini saudara. Aduh, mau uang triliun-triliun gak ada artinya saudara. Apapun tidak ada artinya. Aduh, tidak ada artinya saudara. Nah, banyak orang tidak mengerti. Ya, orang yang kaya sudah terlanjur kecanduan kekayaan, yang miskin pengen kaya karena belum pernah kaya.
Nanti kalau sudah kaya, setelah miskin, begitu saja. Terus ingin kaya lagi, ingin punya banyak lagi. Mati, saudara. Anda mati. Orang tuh karena bisa melewati dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Ya, apakah masalah hukum, masalah kesehatan, sakit penyakit, atau masalah bisnis, ya. Bisa lewati gitu. Jadi merasa aman saja. Tapi begitu menghadapi kematian, tidak bisa aman. Tidak bisa. Itu mengerikan sekali. Itu mengerikan sekali, saudara. Tapi mau menjelaskan ini bagaimana? Saya sering membayangkan kerajaan surga. Terus, ya iyalah, lagunya saja begitu-begitu, bagaimana tidak ngotot? Saya ngotot, saya nekat, saudaraku. Itu pun juga penyingkapannya sedikit demi sedikit loh, nggak langsung brek, enggak. Makin hari makin melihat kemuliaan Tuhan. Ya, baru-baru ini sendiri saya nyanyi ya. Kualitasnya beda, seperti berbeda dengan saya beberapa tahun lalu. Nyanyi sendiri kok beda ya. Bawa aku ke sana, beda. Hajar aku setia, kayaknya lebih tinggi, lebih ringan, lebih terbang, lebih rela. Karena seiring dengan berjalannya waktu, ya kita makin bertumbuh. Saya nyanyi sendiri di rumah, waduh kok beda ya perasaanku. Memang kita perlu menghabisi diri kita sampai titik nadir, saudara. Habisi semua. Kalaupun kita memiliki segala sesuatu, kita harus merasa tidak memiliki. Ya, kita stempel semua milik Tuhan. Belongs to God. Ya, pakai plat merah milik pemerintah. Pemerintah kerajaan surga. Ini langkah-langkah awal supaya kita benar-benar memiliki kehausan, kelaparan akan Allah. Ya, ya, yuk kita tidak teori saja, yuk kita praktek ya, saudara. Seperti halnya orang yang jatuh cinta pasti memiliki kehausan dan kelaparan di dalam jiwanya terhadap seseorang untuk bisa bersama-sama. Nah, kalau kita berkata, bila aku boleh datang memandang wajahmu Tuhan, serius nggak kita? Kalau nggak, kita ngeledek loh, munafik loh, rayuan gombal, ucapan bohong. Bila aku boleh datang memandang wajahmu Tuhan. Wah, saudara, menguji diri. Kalau kita betul-betul belum ingin ketemu dia, mesti ada sesuatu yang mengikat kita. Pasti ada yang mengikat, kita tidak bisa lari, tidak bisa terbang. Seperti balon ada talinya ya, saudaraku. Bila aku boleh datang memandang wajahmu Tuhan. Makanya kalau saya lagi susah, banyak beban, saya mengatakan satu kalimat yang kedengarannya konyol, tapi itu membuat kekuatan. Saya tak pusing, aku hanya mau ketemu Tuhan Yesus. Udah, tidak pusing apapun, tidak pusing, aku hanya mau ketemu Tuhan. Kita merindukan Tuhan, mau ketemu Dia. Saat-saat dimana sekarang saya lagi senang punya cucu, ada 2 cucu. Yang kalau sudah beberapa hari tidak ketemu, ada kangen, saudara. Wah, ini baru jadi opa itu begini rasanya. Tapi saya tahu saya tidak boleh terikat. Saya tidak mau membuat Tuhan cemburu. Iya. Pagi-pagi saya setelah doa pagi saya datang 2 hari yang lalu.
Saya punya cucu satu, baru usia 1 bulan lebih sedikit, yang satu sudah 2 tahun lebih sedikit. Yang 1 bulan saya pegang, lalu saya berkata di depan papanya, di depan anak saya, kita harus menjagai ini dengan kesucian. Kita harus menjagai anak ini dengan kesucian. Aku menjagai engkau dengan doa, dengan kesucian. Lalu saya berpikir, apakah sempat saya melihat mereka nanti jadi besar? Waktu besar apakah saya masih hidup? Tetapi doa saya setiap hari, saya mengemukakan ini supaya saudara meneladani, mencontoh saya. Doa saya setiap hari, Tuhan, bawa kami pulang bersama ke surga. Aku tidak bisa melihat cucuku besar di bumi, tapi aku akan bertemu di surga. Nah, saudara, indah sekali Tuhan itu. Kalau kita sudah tidak punya ikatan-ikatan dunia ini, waduh, kita terbang tinggi, saudara. Sayang cucu, begitu sayang, tapi tetap tidak boleh membuat Tuhan cemburu. Saudara, kecintaan yang mendalam kepada Tuhan adalah prestasi hidup yang tiada duanya. Kecintaan yang mendalam kepada Tuhan adalah prestasi hidup yang tiada duanya. Kalau dulu waktu kita belum dewasa rohani, kita mencintai Tuhan karena kita mengharapkan, melirik kuasanya untuk menopang kehidupan finansial, kehidupan jasmaniah kita. Dan sering kita menjadikan Tuhan sekedar kontributor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tapi hari ini kita harus sudah mulai belajar dan mesti menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kebutuhanku Tuhan. Sekalipun daging hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah Engkau ya Allah. Nah, itu baru orang bisa haus dan lapar akan kebenaran. Rusa merindukan sungai yang berair, sungai itu lebih dari hobi. Sungai yang berair itu seluruh kehidupan rusa tersebut, saudaraku. Tuhan menjadi kebutuhan kita satu-satunya. Jiwa kita memiliki satu tujuan, Tuhan. Tuhan. Dan ini harus benar-benar, maksud saya kita harus benar-benar ekstrim. Ekstrim. Yang memang orang kemudian tidak akan bisa mengerti kita. Pura-pura kali atau kita dinilai apa begitu, saudaraku. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan bukan berarti tidak melakukan sesuatu yang lain. Tentu kita bagi orang-orang muda studi, karir, bekerja. Kita juga orang-orang tua bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi semua itu kita lakukan demi, saudaraku, demi Tuhan. Demi Tuhan. Nanti saudara akan tahu maksudnya. Bahwa baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sampai kita bisa haus dan lapar akan kebenaran, merindukan Tuhan dengan benar, ya, itu prestasi. Ingat ya, ke gereja bukan karena kita sekedar membawa masalah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum dapat jodoh, yang punya persoalan dapat jalan keluar. Itu praktek perdukunan, saudara. Memang untuk orang Kristen baru bisa dimaklumi seperti Tuhan Yesus ketika memberitakan Injil mula-mula. Ia harus memberi tanda, semeion, yaitu mujizat-mujizatnya. Tetapi akhirnya, saudaraku, apa yang diajarkan murid-murid Tuhan?
kerajaan Allah. Saudara, kita yang bisa menekuk hati kita sendiri. Ibarat parabola, kita yang memutar hati kita. Mau diarahkan ke dunia atau diarahkan ke atas. Kita harus memilih Tuhan. Saudaraku, kita bisa mencintai Tuhan kalau kita mau. Mungkin awal-awal sulit, tapi kita memaksa diri, kita berkata, aku memilih Engkau Tuhan. Aku tahu ini hal yang sulit karena Engkau tidak kelihatan. Dan aku tidak pernah mengalami bagaimana cinta yang dewasa kepadamu. Tapi aku percaya Engkau bisa menuntun aku. Kalau beberapa hari ini, saudara, mungkin orang tidak mendengar ya saudara. Doa saya kepada Tuhan itu begini. Tuhan, tolonglah aku bagaimana menjadikan Engkau kehormatanku. Entah gimana caranya, aku tidak tahu. Tapi aku ingin menjadi orang yang memiliki Engkau sebagai kehormatan. Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, nama baikku rusak, nggak dihormati orang, nggak masalah. Tapi buat aku menjadikan Engkau kehormatanku. Saudaraku, kalau bisa saudara, waduh itu anugerah Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti mengabulkan permintaan seperti ini. Ya, tetap harus mesti belajar bertumbuh, saudaraku. Yang akhirnya ya saudaraku, kehausan kita akan Allah itu karena kita mau benar-benar memuaskan hati Bapa. Kita mau mengenal Dia dan memiliki hubungan yang harmoni dengan Elohim Yahweh, Allah yang tidak kelihatan tetapi yang hidup, satu-satunya Allah yang benar, karena kita mau menyenangkan hatinya. Kita mau menyukacitakan hati Tuhan. Kita mau membuat Tuhan senyum ya. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di mana hampir tidak ditemukan orang-orang yang benar-benar menyenangkan hati Allah, menghormati Allah, menjadikan Tuhan sebagai kehormatannya. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai kehormatan kita. Tuhan kebahagiaan kita. Sehingga kita menjadi anak kesukaan Allah. Ya saudara, kita sendiri yang melepaskan belenggu-belenggu itu. Kita tahu kok ikatan apa di dalam diri kita. Belenggu-belenggu keduniawian, belenggu cinta uang, belenggu nafsu-nafsu. Kita yang kenal diri kita. Kita tahu dan kita tidak boleh menunda. Kalau kehausan, kelaparan itu tidak kita miliki sejak dini, sampai mati tidak pernah memiliki kehausan, kelaparan seperti ini. Jadi bersyukur kalian orang-orang muda bisa mendengar khotbah seperti ini. Kamu memulai hidup yang indah sejak muda. Besok hari Senin jam 7, The Warrior Project akan bicara mengenai hidup yang berkualitas. Semua anak-anak muda, ya ibu bapak menggerakkan anak-anak muda untuk mendengar firman ini. Juga termasuk para pembina-pembina pemuda. Ayo kita selamatkan generasi ini sebanyak mungkin yang bisa kita selamatkan. Ya, kepada anak-anak saya yang ada di STTE, kalian harus benar-benar belajar mempersiapkan diri menjadi penggubah-penggubah, ya, transformer, penggubah-penggubah dunia ini. Jangan ingini dunia. Jangan takut, tidak mungkin kita miskin sampai tidak bisa membalas kebaikan orang tua,
lalu jadi beban bagi orang terus menerus, tidak mungkin. Ya, kesempatan ini wah berharga sekali. Kalau bisa menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa. Ya, seperti pemazmur mengatakan, yang kuingini engkau saja. Waduh, hebat sekali. Kita harus berani merubah gaya hidup kita. Kegiatan sehari-hari kita harus jelas dan terarah. Kita harus menjadi fanatik mencintai Tuhan, sehingga hidup kita bisa benar-benar selalu bergantung ke Tuhan. Jadi kalau kita ada di wilayah blank spot, ya seperti tidak nyambung gitu dengan Tuhan, kita sudah gelisah. Makanya kalau sampai berbuat salah atau melakukan sesuatu yang keliru, luar biasa sakitnya saudaraku. Aduh, trauma. Melukai hati Tuhan dengan kesalahan itu trauma. Aduh, sakit. Jiwa kita terganggu. Jadi kalau cinta kita kepada Tuhan itu bulat dan utuh, maka kehausan kita pun akan Tuhan bulat dan utuh. Ini masih ya bicara ya, prakteknya tidak mudah, tapi saya mengerti tidak mudah. Saya sudah praktek dan terus praktek. Saya mengajak saudara jangan sampai kehilangan kesempatan. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan hidup wajar seperti manusia lain. Karena kita umat pilihan, Bu, Pak, beda. Kita harus hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau seseorang mencintai Tuhan dengan penuh ya, segenap hati, jiwa, kalbudi, kehausan kelaparannya juga akan bulat, utuh. Pada tahap inilah kita memiliki kehidupan ilahi yang benar. Benar nyambung dengan Allah. Memiliki kehidupan ilahi yang benar artinya mengalami pertumbuhan yang benar. Saudaraku, mekanisme tubuh yang sehat lapar dan haus. Demikian pula kita. Dengan kehidupan rohani yang sehat kita lapar dan haus akan Tuhan. Saya tak habis-habisnya ya saudara kagum dengan umat perjanjian lama loh. Masih belum mengerti Injil loh. Kok bisa ya saudaraku sekalian? Bisa loh mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Ayat ini sebelumnya ada kalimat ini, yang ku ingini engkau saja. Ada kalimat itu. Ini nadanya G atau A, nggak bisa kalau di C. Tapi kalimat ini ada di dalam ayat itu. Sebelum sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu kalimat sebelumnya itu. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Waduh, luar biasa saudara. Jadi baru kita merasakan kehidupan ilahi. Baru mesin kehidupan ilahi itu running. Keindahan dunia tidak lagi menarik. Tidak ada lagi keindahan dunia dan keinginan untuk memilikinya. Kita dapat berkata bahwa Tuhan saja satu-satunya kebutuhanku.
Nah, inilah yang baru dinamakan haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar dalam standar Allah. Haus dan lapar dalam standar Tuhan. Makanya kita harus berani berkomitmen bahwa tidak ada yang dapat membahagiakan kita kecuali Tuhan. Dari Matius pasal 5 ayat 6 ini, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, menunjukkan bahwa hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan, dipenuhi. Ini bukan kepuasan umum, tapi kepuasan khusus yang tidak akan dialami oleh manusia, kecuali manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus dan rela kehilangan apapun. Sebab hanya orang yang rela kehilangan apapun dan siapapun yang pasti memiliki Tuhan. Nah, orang kalau sudah punya banyak bisa lupa, saudara. Ya, saya termasuk orang yang berpotensi lupa Tuhan. Saya sudah punya apa saja, gelar, fasilitas, sudah saya punya. Kalau mau nyaman, saya nyaman, saudaraku. Tapi saya memilih tidak nyaman di bumi supaya saya nyaman di kekekalan. Kita tidak mungkin haus dan lapar akan kebenaran, tidak mungkin mengingini Tuhan tanpa berusaha mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya untuk memuaskan hatinya. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan memiliki kenikmatan waktu bisa menyenangkan hati Allah. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kita sudah tidak lagi berjalan dengan orang yang main-main. Kita hanya mau berjalan dengan orang yang rela kehilangan hidup. Amin.